Mantan Kadif Propam Polri Verdi Sambo mengakui ia mengarang cerita sendiri. Sambo tak bersekongkol dengan siapapun terkait rencana pembunuhan terhadap Brigadir J pada saat pembunuhan terjadi. Hal ini disampaikan Sambo saat menjadi saksi dalam sidang perkara perintangan penyidikan kematian Brigadir J. Dalam hal ini dengan terdakwa Baikuni Wibowo dan Cuk Putranto di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis 22 Desember. Sambo mengaku telah menyampaikan di setiap pemeriksaan bahwa ia tak pernah menceritakan cerita sebenarnya peristiwa tersebut. Ia mengaku mencoba bangun sendiri ceritanya dan tak menyampaikan termasuk kepada terdakwa Cuk Putranto, meskipun ia adalah Sespri Sambo. Diketahui Sambo juga terdakwa dalam perkara rencana pembunuhan terhadap Brigadir J. Ia menyebut jika menceritakan narasi karangannya kepada orang lain, maka skenario buatannya tak akan didukung oleh siapapun. Atas dasar itu, ia sendiri yang membuat cerita dan skenario tanpa melibatkan orang lain. Diketahui dalam perkara ini ada 7 anggota Polri yang ditetapkan sebagai terdakwa. Mereka melakukan perintangan penyidikan atau obstruction of justice tewasnya Brigadir J dengan menghancurkan dan menghilangkan barang bukti termasuk CCTV. Ketujuh anggota Polri tersebut adalah Verdi Sambo, Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Cuk Putranto, Irfan Widianto, Arif Rahman Arifin, dan Baikuni Wibowo. Sebagai informasi, Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J menjadi korban pembunuhan berencana yang diotaki Verdi Sambo pada 8 Juli 2022 lalu. Brigadir J tewas setelah dieksekusi di rumah dinas Verdi Sambo Duren 3, Jakarta Selatan. Pembunuhan itu terjadi diduga setelah Putri Chandrawati bercerita kepada Verdi Sambo terkait adanya pelecehan seksual di Magelang. Verdi Sambo dikatakan kemudian menyusun strategi untuk menghabisi nyawa Brigadir J. Dalam perkara ini, Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Bribka Riki Rizal alias Bribka RR, Kuat Maruf, dan Barada Richard Eliezer alias Baradae didakwa melakukan pembunuhan berencana. Para terdakwa disebut merusak atau menghilangkan barang bukti termasuk rekaman CCTV Kompleks Polri Duren 3. Sepertinya dia sudah tahu apa yang harus dia lakukan, karena memang perintah itu saya hanya sampaikan ke Cuk sebagai korspri saya. Bisa saudara jelaskan, tadi saudara jelaskan ya, bahwa dalam tugas korspri itu adalah pengamanan daripada Kadif Propam. Pengamanan seperti apa yang saudara maksudkan menjadi tugas dari korspri itu? Secara umum, tugasnya itu untuk membantu pelaksanaan tugas dari saya, terkait juga dengan pengamanan saya dan pengaturan semua jadwal, termasuk tugas-tugas lain yang terkait dengan pengamanan dari pejabat Kadif Propam. Ya, lalu saudara sampaikan bahwa dalam rangka pengamanan itu juga saudara perintahkan kepada Cuk dan saudara akan bertanggung jawab atas segala perintah tersebut, begitu? Iya. Apakah saudara pernah membuat surat pernyataan yang berkaitan dengan Baikuni Wibowo bahwa saudara bertanggung jawab dan seterusnya pada tanggal 6 September 2022? Iya. Pernyataan ini saudara buat? Iya. Sendiri? Sendiri saya buat karena pertama kali saya sidang kode etik, pemecatan saya sudah sampaikan di Komisi Kode Etik bahwa saya akan bertanggung jawab terhadap semua kesalahan prosedur akibat informasi yang tidak benar ini, dan saya juga mohonkan kepada komisi waktu itu untuk tidak memproses mereka karena mereka ini tidak tahu cerita sebenarnya. Tapi karena kemudian tetap diproses sampai dengan ditersangkakan dan diterdakwakan ini, pada saat pemeriksaan juga saya sampaikan waktu menjadi saksi bahwa mereka ini tidak salah. Saya yang salah, saya yang memerintah, saya akan tanggung jawab. Janganlah korbankan mereka sebagai anak buah saya. Ya, di mana dalam kalimat saudara disampaikan bahwa ini adalah murni perintah dan tanggung jawab saya selaku Kadif Propam saat itu. Iya. Lalu saudara saksi, dalam kaitannya dengan peran daripada klien kami juga, saudara juga lakukan perintah melalui Arif Rahman dalam hal ini, itu musnahkan dan hapus rekaman CCTV. Yang mana saudara mengetahui bahwa rekaman itu berada di mana? Yang disimpan di laptop dan, Di laptop dan flash disk flash disk. milik Baikuni.
milik Baikuni. Jadi saudara juga dilaporkan bahwa laptop itu milik Baikuni untuk menonton dan juga untuk dimusnahkan dan dihapus gitu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.